Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Ganjar Pranowo selaku calon presiden yang sudah hadir, diaplaus terlebih dahulu. Yang saya hormati anggota DPR RI dan seluruh ketua-ketua partai, teristimewa para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang hadir pada acara temu tokoh agama dan masyarakat pada siang hari ini yang saya hormati. Izin hari ini kita sangat berbahagia karena di sela-sela acara makan siang kita bisa bertemu langsung dengan Pak Ganjar dan kita menaruh harapan besar kepada beliau untuk kemajuan Indonesia dan Indonesia unggul seperti apa visi beliau. Oleh karena itu di waktu yang singkat ini, karena setelah ini beliau akan melanjutkan lagi beberapa agenda, maka tanpa mengurangi rasa hormat kami berharap Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, jika sebentar ada yang ingin ditanyakan kepada beliau berkaitan dengan tujuannya agar apa yang menjadi visi beliau kita bisa sampaikan di masyarakat agar lebih dikenal, agar lebih dekat dengan rakyat. Untuk itu sebentar kami akan berikan kesempatan kepada yang mewakili beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bisa bersilaturahmi dan berdiskusi dengan beliau. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat kami mengundang Bapak Haji Ganjar Pranowo untuk bisa menyampaikan beberapa pesan beliau. Kami jemput dengan hormat. Memang ini jam-jam paling tidak enak. Sudah kenyang siang-siang, yang lebih enak tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Saya senang sekali berdiri di sini. Meja ini tadi agak eksklusif, lawannya paling banyak. Saya minta maaf. Saya minta maaf karena lawannya paling banyak. Tapi dari meja ini saya tahu apa itu kebudayaan. Yang pertama adalah bagaimana kita menghormati tamu. Jadi saya merasa sebagai tamu yang datang di Kota Palu bertemu dengan Bapak Ibu merasa terhormat itu dengan suguhan yang enak. Tahunya saya yang habis sendiri. Masih ada lagi kan? Bapak Ibu yang sangat hormati semuanya. Siap. Iya. Budayaan agar kita bisa mengasihi tidak hanya pikiran dan rasional, tapi hati. Anak-anak muda banyak yang ketakutan bahwa kelas yang bisa terjadi. Pak Ganjar punya program satu keluarga miskin satu saja. Bahkan misalkan ada nganggur. Kenapa nganggur? Apa kerja tidak ada? Saya sih. Kenapa saya ceritakan ini, Bapak Ibu? Karena kecerdasan adalah dewasa tidak maju. Maka skill atau kecerdasan emosional itu di situ juga akan kelihatan karakter seseorang. Kalau di Indonesia kita pasti ada maka kita bisa saling menghormati. Tokoh agama, tokoh adat,
Namanya dulu punya cita-cita jadi presiden sama wakil. Kayaknya waktu saya bergabung dengan partai, waktu saya pergi perjuangan dan masih di saat itu saya masuk mahasiswa dan teman-teman saya lagi mengetahui saya, akhirnya masuk partai itu pekerjaan. Suatu ketika kita sudah lulus kuliah ini, pada saat itu kemudian menarik. Karena saya waktu kuliah itu musik, saya bawa mobil bisa datang ke tempat dari ini teman saya. Si teman saya nanya, kalian sekarang kerja di mana? Kasih aja dia jadi supir. Bisa bilang itu bu, kasih aja dia jadi supir. Terus kemudian dia tanya ke teman-teman kerja itu kerja di DPR, dia kan di DPR, apa sih? Akhirnya dia suka, karena suka dia dengan saya. Jadi kalau dia bilang iya, kenapa? Kok bisa? Jadi dulu yang sulit, dulu yang tidak mungkin, tiba-tiba seperti itu, seolah menjadi anggota DPR pada saat itu berkawan-kawan sebagainya, itu tidak mungkin. Baru kemudian jelas mungkin, presiden juga tidak mungkin. Setelah itu, berapa di sana? Kita nyampe untuk persiapan pertama kali. Yang ketiga, waktu itu dulu lengkap. Bu, kamu maju dulu. Bu, ini surveinya saya cuma 7%. Yang kenalnya 7%. Yang mau milih saya, hanya 3%. Karena itu ada kesempatan sudah pokoknya maju. Maju di Jawa Tengah itu tidak ada partai lain yang mau usung. Juga Anggota bertiga siapa yang bisa pilih perjuangan sendirian? Benar. Kami periode kedua waktu mau anak kami pengen waktu kami pengen berdiri perjuangan sendirian. Tapi setelah kita melihat realitas politik, saya 2013 pilihan Pak Jokowi 2014 Pilpres 2012 Pak Jokowi jadi gubernur di Jakarta, saya dicalonkan gubernur, saya datang ke Pak Jokowi, Pak, rumusnya Pak yang saya dikasih cerita alhasil saya dengarkan semuanya. 2013 2014 kita punya PR kerja politik lagi Pilpres. Pak Jokowi JK, wah keliling lagi. Nah, tapi saat itu kita sudah tidak enak. Mohon dengan segala hormat saya sampaikan karena terjadi pembelahan sosial. Banyak cerita yang muncul. Apa yang muncul? PKI, Pak Jokowi PKI, Pak Jokowi Caimin, Pak Jokowi Kristen, apalagi yang ijazah palsu. Beliau kuliah di UGM, saya juga keluar bapaknya saya. Jadi cerita fitnah hoax kemudian muncul luar biasa. Nah, Bapak Ibu, setelah itu saya maju lagi di periode kedua saya. Kami merasa tidak bisa sendiri maju karena suasana politik sudah tidak nyaman.
istilahnya Jepong sama kampret. Kayaknya di situ dulu juga ada ngomong kampret sama Jepong. Ya, apa kemudian yang terjadi? Akhirnya kamu koleksi, kamu harus cari pasangan. Dan pasangan kami dijodohkan juga mendadak. Dan begini, dia apresiasi sebenarnya menunjukkan itu betul. Karena ada beberapa partai yang lain mungkin itu mendukung. Kami sesat. Nah, tugas kami sebenarnya merawat Indonesia. Tugas kami adalah merawat pendidikan. Kami dengan Pak Mahfud rasanya punya feels yang sama. Ini cerita pengambilan sejarah. Karena kami juga ya mungkin orang biasa-biasa saja. Kami juga acara karena musuh hebat. Tapi kami akan biasa saja yang mencoba menapai diri kami. Nah, Bapak Ibu, ini cerita awal. Ya kita tidak memiliki bangsa terbelah dengan kita tidak. Kita menghadapi situasi yang sulit, bonus demografi. Kalau saya sampaikan tadi orang sekarang cari kerja sulit, punya penghasilan sedikit, KKN belum tuntas. Akibat reformasi kemarin kemudian merasa gagal. Nah, tugas kita adalah mengembalikan itu semua. Lalu Sigi, Donggala, 3 kota yang kemudian kami menjadi sangat familiar. Dan itulah cara kita terhubung saudara. Kalau di luar di sini di mana kita bayar? Oh, kami punya di Papua, kami punya di Lampung, kami punya di Jawa Barat. Ya. Kenapa yang saya sebutkan punya ini? Setiap kali ada bencana, kami punya tim dari Jawa Barat untuk berkeliling di seluruh Indonesia agar kita bisa membantu daerah-daerah ini. Dan ternyata ya atau tidak ya dari atau tidak kemudian ternyata membuahkan relasi yang baik. Termasuk pada saat kemarin saya ke Papua, saya ke NTB, saya bisa ngomong-ngomong. Kenapa mereka mengaku saya ternyata Pak harus saya kasih makanan saya itu kan? Ternyata pada saat COVID kadang-kadang tak sama-sama mahasiswa Papua, Banten, gitu ya, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, NTB, Bali. Dan mereka kuliah di Jawa Barat. Kumpul-kumpulah kemudian setelah saya kecilkan semua. Dari situ saya tidak ada itu menunjukkan dari semua. Maka kami bangga betul karena mereka mendapatkan perubahan di komunitas dan kesejahteraan mereka. Bapak Ibu, maka dalam komunikasi itu kita wajib menjaga itu. Nah, saya yakin dari komunitas yang ada di sini insya Allah bisa melakukan itu. Menjaga yang baik dan kita bisa juga menjalankan proses demokrasi yang kita mundur, bikin maju dan menginspirasi semua orang untuk kalau kemudian siapapun juga bisa jadi apapun ketika kemudian mereka sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saya mau berhenti di sini. Ingat, ini sudah siap. Kenyang nanti. Kita berhadapan dengan musuh berat kita namanya ngantuk. Biar kita lebih enak, saya ingin mendengarkan kira-kira pesan apa dari Bapak Ibu untuk saya dan Pak Mahfud ketika kemudian dalam mendapatkan jangan tepuk tangan, nggak ada sedikit. Silakan siapa dulu? Kalau ada Baik. syarat saya kalau saya dulu, videonya bisa. Syaratnya pertama harus perempuan.
silakan. Bapak yang saya sangat hormati, bapak-bapak, ibu beserta yang sempat hadir pada hari ini. Saya memang bersyukur sekali sama Tuhan, Pak. Kemarin saya di grup Sahati Ganjar Jogja ada pertemuan, Pak, saya lagi datang di kuliah ke sini. Oh, jadi saya, Pak, orang tua kami, ibu saya dengan adik-adik saya itu transmigran, Pak. Jadi kalau Bapak menceritakan bagaimana sejarahnya Bapak sampai saat ini, saya juga sering terharu, Pak. Karena saya juga mengawali sebagai guru SD, kemudian saya jadi dosen, terus sekarang saya jadi notaris PPAT, Pak, di Jogja, Sleman. Di Sleman. Ya, saya alumni UGM, Pak. Slemania. Oke, pertanyaannya apa, Bu Made? Ya, saya nggak bertanya, saya sudah anu sekali sama Bapak. Saya mengikuti semua sebelum Bapak Ibu anu sekali. sudah ikut, Pak. Anu itu apa? Saya sudah mengikuti langkah Bapak semua. Oh. Jadi kalau Bapak pada zaman COVID bagaimana langkah Bapak, apa yang Bapak lakukan, saya sudah ikut. Saat ini juga saya mengikuti semua perjalanan Bapak. Jadi saya tidak meragukan lagi Bapak-Bapak calon yang terbaik. Oleh karena itu saya hanya memohon kepada Tuhan dan mengajak kita semua para tokoh-tokoh di sini untuk mari kita bekerja keras bagaimana bisa memenangkan Bapak. Kalau saya yang Terima kasih. bahkan saya sudah cetak kartu, Pak, nama-nama Bapak supaya orang-orang luar nanti yang tidak paham saya kasih itu bawa ke TPS. Untuk anak saya sudah cetak itu, Pak, karena saya luar biasa saya sampai anak saya bilang, Ma, hati-hati dikira ramai sekali nanti, Ma. Bilang nanti kalau ramai sekali Mama nggak boleh ikut, saya lapor tadi malam, Pak, bahwa saya terima. Dan begitu pula perjuangan saya sama Pak Jokowi tahun 2014-2019, Pak. Saya ke Solo, Bikau, saya keliling bahwa saya berjuang sekuat tenaga itu, walaupun ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan Bapak saya sehat-sehat. Terima kasih. Terima Ya, kasih dan salam semua. teman saya sama Pak Mahfud. Ya, silakan baru Bapak Maksud. Ya, terima kasih Pak Mahfud. Saya sudah kecewa kemarin 2019 pada saat diumumkan saya ngomong di TV pertama waktu disebutkan profesor doktor saya sudah langsung ngaku di TV yang sudah taruh amin. Jadi saya langsung shock, Pak. Sama-sama profnya ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Saya bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan mempertemukan saya dengan Bapak saat ini. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan. Nyetak apa? Kartu buat kaos. Saya kira boleh juga dijadikan donatur untuk TPI. Makasih, makasih, luar biasa. Saya terharu saya. Iya, luar biasa. Dukungan-dukungan gini kadang-kadang mengejutkan kita. Ada sebuah ketulusan, saya tidak kenal beliau tapi aduh, makasih. Iya. Oke, bro. Baik, terima kasih. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bapak Presiden Ganjar Pranowo, insyaallah. Saya Syauki Hussein Maskati, Ketua DPC P3 Kota Palu. Kami juga sama, Pak Presiden, tidak bertanya. Kami hanya ingin menyarankan, Pak, ini terkait netralitas pemilu 2024. Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, apa yang bisa kami bawa supaya kami bisa amanah nanti. Kami yakin Bapak amanah, apalagi didampingi oleh Prof. Mahfud. Kami yakin itu. Tapi persoalannya hari ini adalah netralitas penguasa terhadap proses perjalanan pemilu 2024. Pak Ganjar, mohon maaf, di sini ada anggota DPR RI. Kami tidak muluk-muluk, Pak. Kami hanya ingin menyampaikan agar supaya perjalanan pemilu ini netral. Kami minta teman-teman di DPR RI lebih kencang lagi menyuarakan itu terkait
hak angket misalnya, atau pemakzulan kalau perlu. Kenapa? Mohon maaf Pak. Ini mohon maaf kita kan kader semuanya. Ini ada PDI semua di kalangan partai pengusung. Terima kasih Pak Ketua. Tenang saja Pak Ketua. Tenang saja. Ada Bawaslu di sini. Bawaslu masih mendengarkan juga ya. Soal netralitas, biar tahu. Tenang saja, ada Bawaslu. Kita geser Pak. Nah, ada perempuan lagi kan, laki-laki. Perempuan, laki-laki, sekarang perempuan lagi. Oke, perempuan, nanti sebelah kanan. Oke, habis ini sebelah kanan sini ya. Siapkan. Ya Bu. Langsung pendek-pendek ya Bu ya, to the point ya. Susah Pak, to the point. Hah? Susah to the point. Ibu jangan kayak politisi, omongnya panjang-panjang. Udah langsung. Kalau saya dulu pada jam perempuan, saya bertanya Pak. Kopeng anu bawah Oke, Bu Yuyun, pertanyaannya. Saya bertanya, sekarang dalam kemudian mana? Katanya, Apa? Dana. Dana. Wah, coba dulu tahun jadi kira-kira gimana caranya Pak bisa dan perlu apa? kebetulan saya di UMKM. UMKM, ya UMKM perlunya apa? Mau minta duit? Hah? Skill kelor, yang dibutuhkan apa? alat terus lakukan pelatihan supaya wawasan lebih berkembang. Mungkin kalau Ada kelompoknya? ada Ada kelompoknya? Ada kelompok. Oke. Oke, pernah meminta ke pemerintah kota? Pernah. Dikasih. Makanya saya tanya. Ini. Saya akan buka dari sini. Nanti ibu pernah meminta. Pernah kirim surat. Dapat. Tidak. Oh tidak. Kenapa jangan tegas? Ada beberapa provinsi, pernah satu provinsi. Makanya saya Ini kita assessment dulu. Pernah nggak? Belum. Ini bagaimana cara mengakses? Jadi belum tahu caranya dulu. Bu, itu tidak terlalu sulit. Kemarin saya di Kendari menarik karena ada ibu-ibu jualan apa ya, bawang goreng. Ternyata dia punya satu kelompok perempuan yang memproduksi bawang goreng. Itu lah datanya Bu Marabu. Dari mana? Dari Kementerian Perindustrian. Caranya bagaimana? Dia menyesuaikan saya. Bagaimana lagi caranya karena di pusat bisa dilakukan membawa anggota DPR RI. Itu juga bisa dimintai Pak. Ada anggota DPR juga di DPRD. Nah, ini teman-teman DPRD maka saya pesankan tadi kalau ada ibu-ibu seperti ini dibantu. Caranya bagaimana? Pak Kami, ini kelompoknya saudara kita cek mau menjelaskan, tolong masuk lagi Anda. Tidak Pak. Ibu tinggal pilih. DPRD-nya mana? Hanya satu-satu cara-cara gitu. Nanti kalau ada berdiri bisa selesai enggak? Ya, itu cara satu. Cara dua, kalau tidak kita ke pemerintah mana ke perusahaan? Caranya selesai. Tapi dulu kasih ya, meyakinkan bahwa ini benar. Yang ketiga kemana? Kepentingan apa punya? Punya filter. Nah terakhir, ini formula dari saya. Kalau di Jawa Tengah dulu jadi gubernur, bagaimana cara mengakses itu? APBD tidak bisa, CSK tidak ada kenalan, orang menunjukkan mau tinggal satu kertas. Lalu kertasnya kami lebih cepat kemudian langsung dikasih. Dan itu tidak pakai rapat. Biasanya kalau masuk, verifikasi dulu. Betul Pak, ada Pak betulnya 100 juta. Rasanya bisa dibayar ya, itu langsung dulu. Ibu pilih cara satu persatu dengan kelompoknya dan demi anak-anak. Oke? Terima kasih Pak.
Tapi gimana es krimnya nggak ada? Es krimnya? Ya, siapa dulu? Ya, salah. Nanti setelah ini tokoh agamanya berikutnya siapa? Oh, ini tokoh agamanya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ganjar, nama saya Jonathan Salam. Kami dari Jonathan Salam. Panggil aja. Joy. 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 Ya. Joy. Oke. Pak Ganjar, terima kasih dan semua tim yang sudah mengundang kami. Kehadiran kami di sini tokoh agama Kristen secara tidak langsung sebenarnya sudah merupakan doa restu dan dukungan kepada Bapak. Kasih tepuk tangan dulu buat Bapak. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal, Pak. Saya ini kasih lagu lama yang terus berulang buat kami umat Kristen terkait aturan-aturan yang di negara kita yang menghambat untuk kita dapat mendirikan rumah ibadah dan juga persekusi yang terjadi oleh para oknum. Kemudian yang berikut Pak Ganjar, saya juga seorang aktivis mahasiswa yang melayani mahasiswa Kristen. Berarti guru agama ini? Pendeta juga Pak. Saya ini ingin titip begini ke Bapak. Kalau bisa Pak, ke depan Bapak terpilih, amin Pak ya. Tolong di setiap universitas negeri disediakan kami tempat beribadah untuk umat Kristen. Karena kami bukan hanya hari ini saja Pak. Ini teman-teman mahasiswa yang harus pinjam kelas, sewa gedung. Kita bagian dari universitas ini disuruh sewa. Itu kewajiban saya ya Pak. Ya, Pak tidak mungkin bisa disampaikan. Bisa sampai ke pimpinan saya di Universitas Lalu. Kita disuruh sewa Pak. Tiap hari juga kalau kita mau ibadah dari lain kita pakai. Padahal kita semua beres-beres. Kita juga harus cari tempat-tempat untuk kelas agama karena seringkali kelasnya full. Jadi ini tolong diperhatikan dan saya mau minta begini Pak, supaya ini tidak terulang lagi 5 tahun ke depan. Apa kira-kira langkah konkretnya Bapak atau Bapak punya segmen? Saya cabut SKB menterinya atau saya akan buat aturan yang baru. Kita mau sebuah langkah yang konkret yang pasti. Mungkin di nanti kan ada teman yang mau menambahkan. Mulai dikeroyokan ya. Terima kasih, kami dari Tuhan Yang Maha Kristen. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dulu waktu gempa, saya di posko Asosiasi Pendeta Indonesia. Rambut saya sama dengan Bapak. Jadi seringkali saya bilang, ini mirip Pak Ganjar. Nah, sekarang saya cek rambutnya. Saya bergerak di 3 bidang Pak. Saya pekerja sosial, saya praktisi pendidikan, dan saya juga Sekretaris Aras Gereja Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia Sulawesi Tengah. Singkat saja saya Pak, Bapak perjuangkan keadilan dan pemerataan di Indonesia ini. Baik pendidikan yang di desa, kalau boleh sama yang di kota, sebagainya. Kemudian masyarakat kita yang prasejahtera itu saya bakti sosial di yayasan saya saat kota Sejati. Itu duafa pengobatan gratis. Kami kerjasama sama Kementerian Kesehatan. Dan itu rupanya masyarakat kita di pedesaan itu masih banyak yang tidak bisa bicara. Walaupun fasilitas tidak ada, pada waktu kami pengobatan banyak sekali yang datang berobat selama 8 tahun ini. Jadi tolong juga kami perhatikan juga SM ya pendidikan dan juga gereja, keadilan sebagaimana yang disampaikan oleh rekan tadi. Itu saja Pak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Apa yang bisa kita lakukan? Kami lagi mengkaji, berkomunikasi dengan seluruh tokoh agama pada soal SKB yang bikin orang bertanya-tanya. Kedua, tidak hanya soal SKB, soal IMB. Nah kemarin ada yang rumah ibadah mau didirikan, alasan IMB kemudian tidak jadi. Lalu saya tanya, halo, seluruh rumah ibadah yang ada, apakah semua sudah ada IMB-nya? Ternyata juga lebih banyak. Apa yang kemarin saya omongkan pada saat saya ketemu dengan tokoh agama, udah diputihkan aja semua. Yang tidak punya putihkan semua. Jadi apa? Legal.
Setelah itu mudah. Setelah mudah, bagaimana cara kita berkomunikasi? Itulah teman-teman FKUP. Istilah saya satu aja. Bagaimana kita punya perasaan. Pada saat pertemuan seperti ini dan ada pertanyaan seperti itu, saya sampaikan begini. Suatu ketika saya nengok istri saya, dia sekolah di Jepang. Sebagai seorang muslim, saya mau cari tempat sholat. Tidak mudah. Maksudnya cari sholat masjid. Untungnya kami bisa sholat dengan aku. Cukup dengan menggelar sajadah di pinggir jalan, itu pun cukup selesai. Pada saat saya ke Tiongkok, sama. Karena di bandara saya tidak berhenti. Akhirnya kami harus cari restoran, ambil satu kursi, bisa dipakai oleh siapa? Ini cara paling gampang. Jadi kalau harus bayar ya tangan. Karena pada saat teman-teman Hindu ingin beribadah di Prambanan harus bayar tiket. Saya bilang, masa mau beribadah bayar tiket? Sama teman-teman Buddha pada saat ke Borobudur, masa bayar tiket? Nah, karena saya sebelumnya saya bilang, dibikin tempat di situ, dan di situ. Ternyata pakar yang paling itu ini. Ayo, ini begini, ini begini, ini begini. Dan jadi saya tahu dirasakan Bapak, bagaimana rumah ibadah, bagaimana guru agama, ya, dan ditambah lebih umum lagi akses pendidikan. Dan akses pendidikan menjadi prioritas saya pertama. Ini prioritas pertama. Maka saya bilang tadi, yang miskin boleh dikasih BLT kalau dia miskin satu dan miskin ekstrim. Tapi kalau tidak terlalu ekstrim, kita mesti investasi agar di keluarganya ada orang yang telah nanti mampu menjadi tulang punggung keluarga. Jadi kita kasih airnya, ya kita sekolahkan beasiswa dari negara dan Indonesia. Dan saya punya pengalaman itu. Saya punya 18 sekolahan di Jawa Tengah untuk orang miskin. 3 ini semuanya dari keluarga miskin, yang 15 kita akan kelas khusus untuk mereka. Jadi dengan cara ini ternyata lebih cepat. Karena tadi saya dorong keluarga miskin bisa satu saja agar kemiskinannya naik. Tapi akses pendidikan itu penting. Karena kalau kita melihat kondisi demografinya, Pak, dulunya gini, sekarang kan mulai begini. Saya sudah mengkonversi beberapa sekolah SD menjadi sekolah SMP. Bahkan di beberapa kita bikin satu atap. Acara semua aksesnya gampang. Ingat, sekolah itu kalau dipakai sehari, sore, siang sudah selesai. Ayo, kenapa tidak kita pakai sore dan malam? Ketika kemudian kita tidak bisa menghadirkan itu dalam waktu seketika. Apakah pernah ada yang melihat seorang gubernur menendang gembok sekolah? Berita, Pak. Tidak ada yang lanjut. Oke. Pernah nonton? Itu terjadi di salah satu kecamatan, Mbak. Di kecamatan itu tidak ada sekolah SMA. Sini saya Pendeta Krisa Gosal. Kami bermitra dan berprogram dengan gereja-gereja di Sulawesi Tengah. Dan bersama-sama juga ada di sini Pak rekan kerja kami Pak Yanus Rumandi, Bendahara kaum Bapak PGI, Ketua Umum Poli Donald Kambing, baru dilantik bulan lalu. Ada rekan kerja PGI saya di sini. Terima kasih Pak. Salah satu kepedulian dari Indonesia adalah yang dibicarakan bersama-sama 5 tahun terakhir ini adalah gereja-gereja bertanggung jawab untuk krisis kebangsaan. Tergerusnya nilai-nilai kebangsaan di tanah air tercinta ini, sehingga 5 tahun terakhir ini program dari gereja-gereja adalah terkait bagaimana warga gereja turut bertanggung jawab terhadap menanggulangi krisis kebangsaan ini. Dan sebagai respons dari gereja-gereja yang dihadirkan Tuhan bukan di ruang hampa udara tapi di tanah air tercinta Indonesia yang karakternya adalah keberagaman bahkan sejak sebelum bangsa ini merdeka. Harapan besar kami karena rekam jejak dari Pak Ganjar yang memelihara keberagaman
menolak keseragaman, maka itu juga yang menjadi harapan besar dari kami. Oleh karena itu, maka bolehkah Bapak memberitahukan kepada kami langkah apa untuk merawat, Bapak hadir terus merawat keberagaman bangsa ini, sehingga tidak semakin hari semakin tergerus di tanah air tercinta ini. Terima kasih banyak, Pak. Bagaimana caranya? Bagus banget. Seringlah ngopi bareng. Simpel kan? Saya kalau Idul Fitri, Bu, agama-agama tokoh-tokohnya datang ke rumah saya. Istri saya pakai jilbab, ketemu dengan suster yang juga pakai kerudung, dan dia bisa berpelukan, tersenyum bersama, merasakan kegembiraan. Nah, kebetulan istri saya anak kiai. Tapi sisi yang lain, setiap Natal saya pergi ke gereja-gereja. Mulai dari malam, pagi, saya datang satu persatu. Saya ingin menyampaikan salam. Dan saya memastikan rakyat saya bisa beribadah dengan aman dan nyaman. Saya pastikan. Demikian juga dengan tadi cerita agama Buddha, agama Hindu yang juga kesulitan untuk beribadah umpama di Candi Borobudur, di Prambanan. Kita kasih. Dan ternyata dengan memberikan itu jauh lebih tenang, masyarakatnya jauh lebih baik, komunikasinya lebih baik. Jadi mereka kemudian tidak saling curiga. Yang Prambanan itu menarik. Akhirnya dibuatkan satu tempat, ada satu space yang bobotnya tinggi-tinggi, dibersihkan. Dan yang membersihkan siapa? Namanya Pak Putu. Pak Putu ini pegawai BUMN. Dulu dia tentara. Lalu ada di sini, Pak Ganjar, jelas aja lah. Orang itu dibela Pak Putu gitu. Terus saya sampaikan, Pak Putu ini seorang muslim. Baru semuanya kaget. Inilah cerita luar biasa yang ketika terjadi pembangunan gereja yang tidak jadi-jadi sampai 22 tahun, Darmolem namanya, boleh di Google, di Jepara. Setelah pergantian pimpinan bupatinya ada persoalan, terus kemudian wakilnya naik, makanya saya undang. Kebetulan saja wakilnya ini PDIP. Bu, bagaimana rumusan dan menyelesaikan ini? Malu sudah. Kalau nggak bisa nggak salah. Siap. Apa yang beliau kerjakan pertama? Mengundang FKUP. Dan yang menarik, yang menjadi juru bicara adalah saya aja. Ternyata dia seorang pengurus NU. Ngobrolan di situ dan selesai. Akhirnya mereka sering bertemu, sering berkumpul, sering ngobrol, dan hampir bisa persoalan keagamaan bisa selesai. Saling tengok, saling bantu. Ya, kalau di Maluku apa ya? Bela gandum namanya. Bela gandum. Dan itu menarik. Itu yang hari ini mesti kita sampaikan. Kita punya budaya. Dan yang kita punya budaya. Maka kalau kemudian itu bisa dilakukan dengan meja-meja kecil berkumpul seperti ini, pasti akan beres. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami bersama Pak Mahfud itu didukung oleh partai-partai dan Pak. Ketika banyak yang berkelompok menjadi satu kelompok, kita tidak pernah bertransaksi. Pertama kali yang masuk adalah P3, dan P3 ini bersahabat dengan kami seperti baru ini. Tapi PDI konsisten Pak, juara 3 terus waktu itu. Lalu terjadi pemilu, dan kami tidak ikut pemilu, maka muncul Mega Bintang. Sejarahnya nasionalis religius dalam berpartai ini muncul. Setelah itu 99 PDI Perjuangan menang, ada Mega Bangsa. Terus, maka kita coba berapa? Ada partai berasaskan agama, kami dari nasionalis. Ada Perindo, ya, kemudian nasionalis, ada Hanura nasionalis. Kenapa Pak Ganjar tidak melamar yang tidak harus dengan keputusan? Maka dari awal, alhamdulillah kami konsisten dan tidak pakai acara ribut-ribut, tidak pakai baper-baperan. Maka ingat,
ada satu sudah berjodohan dengan yang lain. Sudah ini berdua, kemana-mana berdua. Pacaran terus, tapi nikah. Karena nggak dinikahin, cerai. Ya nggak cerai lah, belum nikah ya. Dia pergi, terus kemudian bergabung dengan di sini. Padahal sini sudah pacaran, Bu. Kan yang saya maksud. Lalu ya kita akhirnya kan dia pergi. Akhirnya gabung di sini. Jadi itu muter aja di sini. Dan kami tidak. Karena dalam persandingan ini bukan hanya pragmatisme, tapi hati, tapi nurani, tapi visi dan kebersamaan. Ini yang kami jaga. Maka itu boleh kita lakukan. Satu terakhir atau bisa diberikan, kasihlah contoh dari pemimpin tertinggi. Hidup PTI. Dan terakhir dulu tadi. Terakhir. Ya, terakhir ya. Karena saya mau diajak ke mana? Ada kumpul di Anak di mana? Oh kafe, kita langsung ke kafe. Iya Pak, singkat aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mendengar beberapa permintaan saya mewakili dari UMKM. Nah, kami di Kota Palu, khususnya Kota Palu dan Palu. Jadi kami karena saling mendukung. Jadi perkenalkan saya Reni, saya adalah pendamping halal dari BHCNU Basnas Kota Palu. Nah, kami iya Pak. Iya. Jadi begini Pak, kami di Kota Palu pada saat musibah kemarin ya Pak ya. Nah yang masih bisa bangkit bertahan adalah UMKM. Nah saat ini kami pengen menyuarakan, mungkin ada ketika Bapak nanti insya Allah ditakdirkan untuk menjadi pimpinan ini ya, kami mohon untuk Sulawesi Tengah walaupun hanya satu, kami minta rumah potong hewan yang sudah bersertifikat halal karena Sulawesi Tengah belum punya. Jadi beberapa rumah makan yang menggunakan unggas maupun ayam ataupun daging sapi itu tidak bisa difasilitasi halal karena belum punya rumah potong hewan yang bersertifikat halal. Bayangkan Sulawesi Tengah 13 kabupaten kota belum punya walaupun hanya satu. Terima kasih. Bu, anggota Basnas. Iya. Boleh saran nggak, Bu? Jangan nunggu saya jadi presiden. Kita kerjakan sekarang. Siap. Gimana caranya? Saya kira Basnas bisa masuk ke sana. Basnas bisa membiayai rumah potong hewan atau bisa jadi unit usaha. Cuma maaf Pak, kami kan hanya anggota biasa, jadi Oh, iya. setiap saat itu pasti ada yang Ya, lebih. pentingnya anggota itu adalah usul pada pimpinan. Sudah Pak, sudah kami pernah mengusulkan. Pernah usul kepada Basnas. Oke, besok kita berarti aja. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saya menyampaikan terima kasih ya. Jadi sebenarnya kalau RPH itu cukup daerah, tapi umpamanya tidak mampu dan tidak bisa, bilang sama saya. Itu sudah yang cukup gampang. Bapak Ibu, saya minta maaf tidak bisa mengakomodasi semua dan kami. Ulama dan masyarakat Sulawesi Tengah. Kami mohon untuk bisa bergeser sedikit ke depan karena pengambilan foto yang lebih bagus. Ya, malah dengar ya Pak. Kalau bisa. Ya, semua tangan tidak jadi ada demokrasi. Pemulihan demokrasi.